Generasi yang baik adalah generasi yang dapat cinta akan budayanya, cinta akan rasa nasionalismenya. Maka kita sebagai seorang pendidik wajib menghargai jasa para pahlawan kita dengan memberikan semangat persatuan. Baik teman-teman, salam sehat buat kita semua. Pada kali ini saya Irfan Tuslengo akan menjelaskan dan memberikan materi kepada kita semua mengenai sosiologi komunikasi. Apa saja dari peran dari media massa terhadap sosiologi komunikasi. And so let's go, mari kita bahas. Oke teman-teman, pada pembahasan pertama ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup dan konsep dari sosiologi komunikasi. Kira-kira apa saja itu? And so let's go, mari kita bahas. Teman-teman, kira-kira apa sih itu sosiologi? Ada yang tahu? Tepat sekali. Sosiologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan sosial, ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Selain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi, sosiologi komunikasi juga secara harfiah mempunyai arti tertentu, yakni berasal dari dua kata, yaitu sosios, yang artinya kawan dalam bahasa Latin, dan logos, yang artinya ilmu pengetahuan dalam bahasa Yunani. Jadi dapat disimpulkan ya, bahwa sosiologi komunikasi yaitu ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam bermasyarakat. Di artian sosiologi tadi ada kata masyarakat. Kira apa dan siapa itu masyarakat? Nah, masyarakat merupakan kita sendiri, individu-individu yang hidup menurut aturan dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan. Nah, di dalam masyarakat pasti terbentuk yang namanya dengan komunikasi. Kira-kira apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Paham bukan? Jadi komunikasi di sini di mana seorang memberikan pesan yang dapat diterima oleh orang lain. Nah teman-teman, kita sudah membahas mengenai apa itu sosiologi, apa itu komunikasi, apa itu masyarakat. Tiga-tiganya kita sudah bahas. Jadi secara keseluruhan bahwa sosiologi komunikasi dalam masyarakat ini berbicara mengenai bagaimana masyarakat dapat menerima pesan dari satu sama lain. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat setelah dari komunikasi, yaitu teknologi telematika. Kira-kira apa sih teknologi telematika itu? Nah, teknologi telematika adalah teknologi yang berkaitan dengan telekomunikasi, media, dan informatika. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai ranah dari sosiologi komunikasi. Kira-kira apa saja itu? And so let's go. Sosiologi komunikasi memandang dan melihat bagaimana manusia melakukan proses interaksi dengan media, apalagi dengan pesatnya perkembangan zaman dan dunia digital sekarang ini. Lalu bagaimana efek media sebagai akibat dari interaksi yang dilakukan. Begitu juga tentang bagaimana perubahan dan konsekuensi sosial yang ada dalam masyarakat sebagai dampak dari media digital. Lalu bagaimana ranah, kompleksitas, objek sosiologi komunikasi, dan berikut penjelasannya. Nah, dalam ranah sosiologi komunikasi, adanya individu, kelompok, masyarakat, dan dunia digital seperti sekarang ini. Selain itu, ada juga komunikasi sebagai budaya, konseptualitas, proses dan interaksi sosial, teknologi telematika, efek media massa. Ini bersentuhan dengan wilayah lain. Apa sih wilayah lain itu? Nah, wilayah lain seperti teknologi telematika, komunikasi, proses interaksi sosial, serta budaya kosmopolitan. Nah teman-teman, adapun tujuan dari kajian sosiologi komunikasi yang kita belajar ini, tujuan ini kita pernah lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan ada 4 tujuannya. Yang pertama yaitu untuk dapat mengembangkan norma-norma sosial. Yang kedua, membentuk interaksi sosial. Yang ketiga, melakukan kontrol sosial. Dan yang keempat yaitu menimbulkan perubahan sosial. Oke teman-teman, pada pembahasan kedua ini kita pembahasan paling menarik, yaitu tentang proses komunikasi masyarakat dan peran dari media massa. Tentu saja kita pada zaman sekarang selalu dan sering menggunakan apa yang dinamakan dengan media massa. Nah, proses komunikasi yaitu proses penyampaian ide, gagasan, maupun informasi kepada komunikan, di mana komunikator menyampaikan pesan tersebut kepada komunikan baik secara langsung maupun secara tertulis. Tapi pada zaman sekarang banyak menggunakan media massa. Dan pembahasan kedua yaitu tentang peran dari media massa. Kira-kira apakah itu? And so let's go. Nah, peran dari media massa ini bukan sembarangan ya. No.
peran media massa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa media massa berfungsi untuk menginformasikan, mendidik, menghibur, pengawas sosial atau social control, pengawas perilaku publik, dan penguasa. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu peran dari media massa, kita juga akan belajar mengenai eksistensi media massa dalam komunikasi. Kira-kira apakah itu? Nah, eksistensi media massa dalam komunikasi sebagai penyebaran informasi, fungsi utama dari media massa. Karena informasi adalah pengetahuan dan pengetahuan adalah kekuatan. Media menawarkan fakta dan pendapat yang otentik. Informasi ini tepat waktu dan berisi berbagai peristiwa atau situasi yang penting yang dibagi kepada khalayak ramai sebagai item informatif. Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup sendirian tanpa orang lain. Nah, kita sebagai makhluk sosial tentunya memerlukan orang lain dalam keberlangsungan hidup kita. Sebagai Homo socius, makhluk sosial, komunikasi merupakan bagian yang sangat penting dalam berinteraksi dengan orang lain. Seorang ahli bernama Ruben N. Stewart pada tahun 1998 mendefinisikan komunikasi manusia atau human communication sebagai proses yang melibatkan individu-individu dalam satu kelompok, hubungan, organisasi, dan masyarakat untuk merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan satu sama lain. Dalam hubungan komunikasi manusia terdapat 4 proses. Yang pertama yaitu kontak sosial, komunikasi, interaksi sosial, dan proses sosial. Nah, kontak sosial adalah bagaimana kita tahu kehadiran orang lain, dan komunikasi kita menafsirkan perilaku orang lain. Interaksi sosial, relasi yang saling mempengaruhi satu sama lain. Sedangkan proses sosial, interaksi sosial yang berlangsung secara kontinu, membentuk standar dan pola perilaku tertentu. Nah teman-teman, berikutnya kita akan membahas mengenai asumsi dari studi komunikasi. Kira-kira apa ya? Mari kita bahas. Nah teman-teman, asumsi dari studi sosiologi komunikasi ada 4. Yang pertama yaitu kehidupan seseorang tidak berada dalam ruang hampa. Orang hidup dan berhubungan dengan realitas sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Orang hidup dalam dunia yang telah tersetting, dunia penuh makna, realitas, dan terstruktur. Realitas sosial mempengaruhi komunikator. Nah teman-teman, menurut seorang ahli sosiologi bernama Sujono Sukanto pada tahun 2003 mendefinisikan sosiologi komunikasi merupakan kekhususan sosiologi dalam mempelajari interaksi sosial, yaitu suatu hubungan atau komunikasi yang menimbulkan proses saling berpengaruh, mempengaruhi antara para individu dengan kelompok maupun antar kelompok. Oke teman-teman, saatnya kita akan membahas mengenai objek kajian sosiologi komunikasi. Kira-kira apa saja itu? Nah, ada 3 objek kajian sosiologi komunikasi. Yang pertama yaitu teknologi media komunikasi. Manusia sebagai Homo socius, teknologi konvergensi. Nah, pada era zaman sekarang ini, era 4.0, kita tidak terpungkiri dari namanya dunia digital. Maka komunikasi pun akan bergeser ke digital. Nah, teman-teman, berikut kita akan membahas mengenai proses komunikasi masyarakat. Ada 2 proses komunikasi dalam masyarakat, yaitu proses asosiatif dan proses diasosiatif. Kira-kira apakah itu? Mari kita bahas. Nah teman-teman, proses asosiatif adalah salah satu interaksi sosial yang mengarah pada sesuatu yang positif dan memiliki kesatuan pandangan. Contoh proses asosiatif antara lain suatu kelompok atau organisasi yang bekerja sama untuk membangun suatu daerah. Nah teman-teman, proses diasosiatif yaitu proses yang lebih memfokuskan pada pertentangan dan persaingan. Contohnya yaitu persaingan, kontroversi, dan pertentangan dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum. Contoh kemarin debat pada pemilihan Pilpres tahun 2019.